Satu, dua, tiga, tes, cek sound, ya, baik. Ya baik, Ibu, Bapak, untuk halo, Bu Lastri, Pak Sony, ini Sony Pak ya, Pak Ibu Alis, Pak. yes, selamat malam Bu, Ya. Bu, Hujan Pak, sini sinyalnya yeah. agak susah. Iya, di Jogja juga tadi barusan hujan, anginnya kenceng banget. Ya, buat teman-teman Pak, ya. Ya, Bu Juju, selamat malam. Bu Alis, ya, Bu Sumanti, Bu Meika, Bu Narni, Bu Sony, Pak Sony nih, Pak Yo, Sony. Ya. Baik, sambil kita menunggu Bapak Ibu yang belum masuk, sedang berusaha untuk masuk, ya. Saya akan kita mulai saja nggih sambil menunggu yang lain. Untuk topik pada malam hari ini, saya kembali ke topik yang sebelumnya, yaitu teori biaya, karena sebelumnya itu kita belum bahas. Oleh karena itu di UTS saya tidak masukkan, karena saya merasa berdosa kalau saya memasukkan sebagai soal ujian, tetapi belum kita diskusikan ya dalam kuliah kita itu, ya nggak apa-apa. Saya mau share screen dulu. Sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah bisa terlihat slide-nya dalam bentuk PDF. Teori biaya produksi. Nah, Bapak Ibu, sebelum UTS kita sudah mendiskusikan, membahas tentang teori produksi, ya, yaitu perilaku produsen, ya, sejauh mana produsen itu memanfaatkan atau menggunakan kombinasi input, ya, apakah itu input dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk modal, ya, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Nah, itu bagaimana supaya produsen itu bisa memaksimalkan, ya, input itu atau faktor produksi itu yang diproses kemudian menjadi produk, ya, dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, ya. Nah, tentu saja di dalam proses produksi itu ada biaya. Nah, perusahaan yang baik, ya, itu adalah perusahaan yang bisa mengelola biayanya dengan baik. Perusahaan yang bisa meminimalkan biaya, yang kita sebut dengan istilah efisiensi, ya, efisien. Perusahaan yang bisa bertahan, ya, dalam kondisi apapun adalah perusahaan atau organisasi yang bisa menekan biaya, ya, yang bisa memanfaatkan biaya semaksimal mungkin. Inilah yang kita akan bahas, ya, biaya produksi dalam sisi pada aspek ekonomi. Karena membahas mengenai biaya ini juga biasanya dilihat dari sisi manajemen keuangan ataupun dari sisi akuntansi keuangan, ya. Nah, di dalam mata kuliah ini kita akan melihat biaya produksi dari aspek ekonomi, dari sisi ilmu ekonomi.
Nah, dari aspek ilmu ekonomi, maka biaya produksi itu ya, dibagi, diklasifikasikan, digolongkan ada dua macam. Ada biaya yang sifatnya tetap, yang disebut sebagai fixed cost, dan ada biaya yang sifatnya variabel, yang disebut dengan istilah variable cost. Biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel, maka inilah yang disebut sebagai total cost atau biaya total dari produksi. Ya. Nah, di sisi lain juga ada macam-macam biaya. Ya. Ada biaya opportunity, ada biaya, ada sunk cost, ya, biaya tenggelam, ada biaya relevan, dan lain sebagainya. Ini saya akan tampilkan di akhir slide ini. Itu adalah biaya-biaya atau pengklasifikasian biaya dari sisi manajemen ataupun dari sisi ilmu akuntansi. Supaya Bapak Ibu bisa membedakan ini ya, dari sisi ekonomi dan dari sisi manajemen atau dari sisi ilmu akuntansi. Baik, saya ulangi lagi. Biaya produksi di dalam ilmu ekonomi itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Tadi satu, biaya tetap dan biaya variabel. Penjumlahan kedua biaya ini disebut sebagai total cost atau biaya total dari produksi. Nah, apa saja itu biaya tetap? Ya. Contohnya gaji, ya, gaji direktur, ya, gaji pegawai tetap, misalnya, ya, atau juga mungkin sewa, ya, sewa gedung, ya, sewa tempat, pajak, ya, itu adalah biaya tetap. Dengan kata lain bisa kita katakan bahwa biaya tetap itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi atau tidak terkait dengan banyaknya atau dengan banyaknya jumlah produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan atau oleh organisasi. Berapapun produksinya, ya, yang akan dihasilkan, maka biayanya tetap seperti itu. Ya. Nah, itulah biaya tetap. Sebaliknya, biaya variabel itu adalah biaya yang besarnya itu tergantung pada banyaknya ya, produksi yang akan dihasilkan. Semakin banyak tingkat produksi, maka tentu saja biaya variabelnya juga semakin tinggi. Contoh yang paling mudah, biaya variabel itu adalah bahan baku, ya, biaya bahan baku, ya, biaya tenaga kerja yang bukan tetap misalnya, ya. Kemudian biaya pemeliharaan mesin. Nah, ini contoh biaya variabel. Oke, sampai di sini saya kira bisa ditangkap ya. Nah, berikutnya di dalam ilmu ekonomi, di samping 3 biaya yang saya sebutkan tadi ini, ya, maka ada analisis-analisis tentang biaya yang menggunakan konsep-konsep. Yang pertama itu adalah average cost atau biaya rata-rata, biasa disingkat dengan AC. Apa itu? Yaitu ya, total biaya dibagi dengan banyaknya produk yang dihasilkan. Dengan kata lain, tingkat efisiensi. Semakin kecil average cost, tentu saja efisiensinya semakin baik. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Ini juga sama, yaitu biaya tetap, total biaya tetap atau fixed cost ya, dibagi dengan
banyaknya yang diproduksi, ya, banyaknya output. Tentu saja harapannya adalah ya, semakin banyak output yang diproduksi dengan kondisi biaya tetap yang sama. Itu yang kita harapkan, ya. Kalau kita menggaji seorang direktur begitu banyak, begitu tinggi, menggaji pegawai tetap yang banyak, tetapi produksinya nggak meningkat, ya ini tidak efisien namanya, ya. Karena biaya tetap itu ya tetap jumlahnya berapapun yang diproduksi, tetapi harapan kita produksinya itu banyak supaya bisa menekan biaya tetap ini semakin kecil, ya. Jadi produktivitas daripada input yang kita gunakan, apakah itu direktur, apakah itu bahan baku, itu semakin meningkat. Oke. Nah, yang ketiga adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost, atau biasa disingkat sebagai AVC. Ini adalah ya, banyaknya biaya variabel, ya, total biaya variabel dibagi dengan tingkat produksi. Oke. Nah, kemudian di dalam ilmu ekonomi yang paling penting itu ya adalah biaya marginal atau marginal cost. Nah, marginal cost ini adalah tambahan biaya ya setiap satu unit tambahan produksi. Jadi kalau kita memproduksi satu lalu menjadi 2 unit, maka tambahan biayanya berapa? Nah, ini yang penting di dalam ilmu analisis ekonomi. Nah, di slide berikutnya saya gambarkan rumus atau formula daripada biaya ini. Ya, baik. Oh, Pak Nyoto nggih. Pak Nyoto di mute dulu mic-nya, dimatikan dulu mic-nya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Nyoto. Nah, formula biaya dalam ilmu ekonomi yang pertama total cost atau keseluruhan biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Sehingga rumusnya adalah total cost itu adalah penjumlahan total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Oke, total biaya cost atau total biaya produksi. Kemudian tadi average fixed cost, biaya tetap rata-rata itu adalah total fixed cost dibagi dengan jumlah atau banyaknya output atau produksi. Ya. Oke, demikian juga dengan average variable cost itu adalah total variable cost dibagi dengan banyaknya tingkat produksi. Oke. Kemudian average total cost atau rata-rata biaya ya itu adalah total cost dibagi dengan banyaknya jumlah produksi. Oke. Atau dengan kata lain bisa juga average cost itu adalah rata-rata ya, biaya tetap ditambah dengan rata-rata biaya variabel. Nah, ini yang menunjukkan tingkat efisiensi. Ya. Semakin kecil biaya average, ya, biaya rata-rata, tentu saja efisiensinya semakin baik. Ya. Nah, kemudian marginal cost itu adalah tambahan total cost ya sebagai akibat dari tambahan ya satu unit produksi. Ya, inilah marginal cost. Baik. Kemudian di slide berikutnya saya ingin menyampaikan dulu konsep-konsepnya supaya Bapak Ibu bisa memahami ya tentang
teori produksi ini. Ya. Apa perbedaan utama antara fixed cost dengan variable cost? Antara biaya tetap dengan biaya variabel. Tadi sudah saya sampaikan bahwa biaya tetap itu adalah besarannya tetap sama, tidak tergantung pada banyaknya volume produksi. Sementara biaya variabel itu ya besarannya berubah ya sejalan dengan perubahan tingkat produksi. Logikanya adalah semakin banyak yang diproduksi, tentu saja biaya variabelnya juga semakin tinggi. Tuh, ya. Kemudian kalau biaya tetap itu yang dilihat jangka waktu, ya, artinya tidak berubah, ya. Sementara biaya variabel itu yang dilihat adalah volume. Ya. Kemudian dari sisi waktu terjadinya, biaya tetap itu pasti akan dikeluarkan oleh perusahaan. Oke. Baik memproduksi maupun tidak, ya, kecuali kalau membubarkan perusahaan itu. Ya, jadi Bapak Ibu nyewa gedung, nyewa toko, nyewa ruko, suka tidak suka, ya, baik mau menghasilkan atau mau menggunakan toko itu ataupun tidak, tetap saja biaya sewanya akan diminta, ya, tetap ada biaya sewa. Tuh, ya. Baik, kemudian sementara biaya variabel itu ya, akan ada ya, pada saat kita memproduksi. Oke. Kemudian satuannya biaya tetap ya, itu akan berubah harga satuan setiap unit. Nanti saya perlihatkan contoh kasus. Jika unit yang diproduksi meningkat, maka biaya tetap per unitnya akan turun. Demikian juga sebaliknya. Ya, sehingga perusahaan itu mau tidak mau ya, untuk menekan biaya per unit dari biaya tetap per unit, maka sebaiknya memang itu ya, produksinya selalu ditingkatkan. Nah, sementara kalau biaya variabel, ya, biaya variabel ini itu tetap sama ya dalam setiap unitnya. Tetap sama dalam produksi per unit ya, karena sudah ditentukan di awal. Oke, nanti akan saya perlihatkan contoh kasusnya. Nah, berikutnya oke, ada contoh di sini ya. Untuk biaya tetap itu misalnya penyusutan ya. Kemudian sewa, gaji pegawai tetap, ya. Kemudian asuransi, pajak. Ini contoh biaya tetap yang tidak terpengaruh dengan banyaknya produksi kita. Oke, sementara biaya variabel antara lain itu adalah bahan baku, ya, bahan penolong, bahan pembantu, ya, upah tenaga kerja yang harian gitu, bukan tenaga kerja tetap, lalu komisi penjualan, ya, biaya pengepakan, biaya transportasi, ya, ongkos kirim dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori biaya variabel. Oke, baik. Saya lanjutkan di slide berikutnya. Ya, ini contoh kasus. Jika biaya tetap ya, total biaya tetap itu 10 juta misalnya dalam setiap bulan atau dalam setiap tahun, dan produk atau output yang dihasilkan pada 4 bulan pertama, kedua, dan ketiga itu adalah ya, kuartal pertama 4.000, kuartal kedua 5.000, dan kuartal ketiga 3.000. Maka biaya per unit itu akan berubah-ubah. Ya.
Pada kuartal yang pertama tentu saja biaya per unit, ya, biaya tetap per unit itu sebesar 2.500. Ya, 10 juta dibagi dengan banyaknya produksi, ya, 4.000 unit. Pada kuartal yang kedua tentu saja, ya, karena produksinya meningkat menjadi 5.000, maka biaya tetap per unitnya itu adalah 2.000. Oke. Di kuartal ketiga, karena produksinya turun, ya, dari 5.000 menjadi 3.000, tentu saja biaya per unitnya itu juga meningkat, ya, menjadi 3.300 sekian. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari contoh kasus ini adalah bahwa semakin semakin tinggi, semakin banyak yang diproduksi, maka harapannya, ya, operasional perusahaan itu semakin efisien, ya, bisa menekan biaya tetap per unit. Oke. Karena biaya tetap itu, ya, nilainya, jumlahnya tetap, ya, berapapun yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebisa mungkin produksi dimaksimalkan supaya bisa menekan, ya, biaya tetap per unitnya. Oke. Nah, sebaliknya contoh biaya variabel. Biaya variabel per unitnya Rp600 dan produksi yang akan dihasilkan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga itu adalah sebesar 5.000, 6.000, dan 4.000. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa biaya variabel ini total biaya variabel ini akan berubah-ubah tergantung pada jumlah yang akan dihasilkan. Oke. Jadi berbeda dengan biaya tetap tadi yang jumlahnya 10 juta, itu berapapun yang dihasilkan jumlahnya ya tetap 10 juta. Yang berbeda hanyalah biaya tetap per unit produksi. Sementara biaya variabel itu biaya per unitnya yang tetap, tetapi total biayanya yang berubah-ubah, ya. Tergantung pada banyaknya yang akan diproduksi. Sebagai contoh, pada kuartal pertama ketika perusahaan memproduksi 5.000, maka biaya variabelnya itu sebesar 3.000. Demikian juga pada kuartal kedua ketika perusahaan itu meningkatkan produksinya menjadi 6.000, maka biaya variabelnya juga meningkat menjadi 3.600. Nah, sebaliknya kalau perusahaan itu menurunkan produksinya, maka biaya variabel juga turun, ya. Sebagaimana pada contoh yang ketiga, pada kuartal yang ketiga ini, ya, yaitu sebesar 2.400. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini dulu. Adakah yang perlu kita diskusikan atau yang mungkin belum dipahami? Ya, sebelum kita lanjut pada slide berikutnya, saya persilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang belum dipahami tentang konsep biaya tetap dan biaya variabel. Terkait juga dengan contoh-contoh kasus ini. Sudah jelas, Pak. Cukup ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah ya.
Ya, salah satu kebahagiaan pengajar atau dosen itu ya kalau peserta atau peserta didik atau mahasiswanya paham ya. Karena capaian akhir daripada pembelajaran itu adalah peserta didik atau mahasiswa bisa memahami dan bisa menjelaskan apa yang telah disampaikan atau didiskusikan dalam perkuliahan. Ya. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya, sebentar. Ini slide, oh ya, slide ke-7. Iya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita menggambarkan ya konsep biaya tetap dan biaya variabel dalam sebuah diagram, ya, maka tentu saja ya, biaya tetap itu bisa kita gambarkan sebagaimana pada panel yang sebelah kiri ini, sebelah kiri dari saya. Ini fixed cost ya. Berapapun, jadi yang horizontal ini menunjukkan banyaknya produksi. Sedangkan yang vertikal itu adalah biaya. Artinya bahwa berapapun yang dihasilkan, maka biaya tetapnya itu adalah sama sepanjang sepanjang tingkat produksi. Dalam contoh kita ini adalah sebesar 20 misalnya ya. Sementara biaya variabel ini berubah-ubah tergantung pada banyaknya tingkat produksi yang akan dihasilkan. Ya, semakin tinggi tingkat produksi atau semakin banyak yang akan dihasilkan, maka tentu saja biayanya akan semakin tinggi. Ya, sebagai contoh di sini misalnya pada saat perusahaan memproduksi sebanyak 5 unit, maka biayanya lebih tinggi daripada pada saat perusahaan memproduksi 2 unit. Ya, biaya variabelnya. Oke. Demikian ya, jadi bisa ditangkap, bisa ini lebih memantapkan pemahaman kita tentang konsep biaya tetap dan biaya variabel. Oke, saya lanjut di slide berikutnya. Contoh untuk kasus yang kedua. Ya, kita masuk pada empat konsep biaya tadi ya, termasuk marginal cost atau biaya marginal. Coba saya kecilkan dulu ini. Ya. Di sini ada contoh misalnya saja ya, ada 6 kejadian. Ya. Yang pertama ketika perusahaan itu tidak sama sekali tidak memproduksi ya, biaya tetapnya sebesar 60. Masuk akal ya? Ya. Biaya variabelnya karena tidak memproduksi ya sebanyak 0. Dengan demikian biaya totalnya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel itu sebesar 60. Biaya tetap rata-rata tentu saja tidak ada, sampai pada biaya marginal tidak ada karena belum ada produksi. Oke. Nah, berikutnya ketika perusahaan itu memproduksi 1 unit, entah itu 1 juta, entah itu 1 ton, 1 kilo ya, kita anggap saja begitu, 1 unit, biaya tetapnya ya sama, tetap 60. Ya, sama ketika perusahaan itu tidak memproduksi sama sekali. Yang berbeda adalah biaya variabelnya. Dengan adanya proses produksi sebanyak 1 unit, maka biaya variabelnya itu sebesar 20. Sehingga biaya totalnya adalah sebanyak 80.
Ya, paham ya? Biaya tetap rata-ratanya yaitu 60 dibagi 1 sebesar 60. Biaya variabel rata-ratanya yaitu 20 dibagi 1 yaitu sebesar 20. Oke. Biaya total rata-rata atau tingkat efisiensi daripada perusahaan itu adalah sebesar 80, yaitu 80 dibagi 1. Biaya marginalnya atau tambahan biaya ketika perusahaan itu memproduksi satu unit, menambah satu unit, itu adalah sebesar 20. Betul ya? Dari mana 20 ini? 20 ini dari mana? Dari biaya total kita lihat 60 ke 80 ya. Selisih antara 80 dan 60. Selisih biaya total ketika perusahaan itu memproduksi satu unit dan ketika perusahaan itu tidak memproduksi sama sekali. Oke. Saya lanjut ke berikutnya, kejadian yang ketiga. Ketika perusahaan itu menambah produksinya satu lagi menjadi 2 unit, biaya tetapnya ya tetap 60, biaya variabelnya menjadi 30, sehingga biaya totalnya itu adalah sebesar 90. Ya, biaya tetap rata-rata atau tingkat efisiensinya sebesar 30. Betul? Biaya tetapnya ya. Kemudian biaya variabelnya 30 dibagi 2, 15. Kemudian tingkat efisiensinya yaitu 90 dibagi dengan 2, itu sebesar 45. Dan biaya marginalnya adalah 10, yaitu ya akibat tambahan produksi satu unit, ya maka biaya totalnya menjadi 90 yang sebelumnya adalah 80, sehingga tambahan biaya sebagai akibat tambahan produksi satu unit itu adalah sebesar 10. Inilah yang dimaksud dengan biaya marginal. Oke. Demikian saya kira contoh-contohnya ini, dan seterusnya sampai pada sampai pada tingkat produksi yang kelima misalnya, ya. Kita mendapatkan angka marginalnya adalah 55, ya, kemudian biaya total rata-ratanya 39, ya, dan biaya variabel rata-ratanya 27, kemudian biaya tetap rata-ratanya 12. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, manakah tingkat produksi yang maksimum atau yang efisien? Pada tingkat produksi berapakah perusahaan ini itu maksimum atau efisien? Ya. Kira-kira pada tingkat produksi yang keberapa? Kalau kita melihat dari sisi efisiensi, ya, maka tingkat efisiensi yang paling baik itu adalah ketika perusahaan memproduksi, ya, antara 3 dan 4, ya, karena total biaya rata-ratanya itu paling kecil. Ya. Nah, kalau kita bicara soal biaya, tentu saja kita memilih nilai atau angka yang terkecil, begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari tingkat produksi yang maksimum, maka kita akan melihat biaya marginal yang terkecil. Dalam kasus ini, biaya marginal yang terkecil itu adalah pada saat perusahaan, ya, pada saat perusahaan itu memproduksi sebanyak 2 unit.
Itu ya, penjelasannya seperti itu. Bisa ditangkap? Nah, di dalam pandangan tradisional, ini kadang-kadang tidak diperhatikan. Yang penting, dia memproduksi, menambah terus produksinya, ya. Katakanlah sampai pada tingkat produksi 5. Apakah tingkat produksi yang kelima unit ini, itu maksimum atau efisien? Ya, dari sisi ekonomi tentu saja tidak, ya. Karena tambahan untuk memproduksi barang yang kelima, itu tambahan biayanya itu paling besar, yaitu sebesar 55. Gitu. Demikian juga kalau kita melihat dari sisi produktivitasnya, yaitu sebesar 39, termasuk cukup besar, ya kan? Oke, saya tangkap ya. Meskipun biaya tetap rata-ratanya per unit itu kecil, hanya 12, tetapi ya tadi tambahan biayanya itu sebetulnya sangat besar, ya. Untuk menambah satu unit itu perusahaan harus menambah 55 US dollar. Ya. Ini dilihat dari biaya marginal. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Adakah yang perlu kita diskusikan? Tadi kita mulai jam 19.30. Ya. Baik, cukup. Saya kira ya, bisa ditangkap penjelasannya. Saya ke slide berikutnya. Kalau angka-angka tadi kita gambarkan dalam sebuah diagram atau kurva, maka gambarannya seperti ini. Ya. Total cost tentu saja grafiknya yang paling tinggi. Ya. Yang namanya total cost kan pasti yang paling besar. Ya. Lalu kemudian disusul oleh total variable cost. Ya. Kenapa? Karena produksi semakin meningkat. Ya. Ini ada pertanyaan di chat. Oh, Pak Sakung. Ya. Demikian ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini kalau kita memperhatikan marginal cost-nya, ya, marginal cost-nya ada pada satu titik memang. Jadi pada awalnya marginal cost itu memang agak besar, kemudian pada tingkat produksi tertentu, ya, marginal cost itu paling rendah, ya, lalu kemudian dia akan meningkat lagi. Ya. Marginal cost itu akan meningkat lagi. Nah, apa maknanya di sini adalah bahwa perusahaan ketika marginal cost itu mulai meningkat lagi, ya, maka tentu saja harus dilakukan evaluasi, harus dilakukan feedback. Ya. Ini ada apa? Kok ketika kita nambah produksi, kok tambahan biayanya kok meningkat? Ada apa ini? Harapannya kan tambahan biayanya semakin kecil karena sudah pengalaman di dalam produksi sebelumnya. Ya, tetapi ini kok marginal cost-nya kok nambah ya, semakin tinggi. Nah, ini pasti ada hal-hal yang tidak efisien. Ya. Ada biaya-biaya yang tidak efisien, ya, penggunaannya. Entah itu dengan menambah tenaga kerja yang tidak produktif, entah itu menambah mesin-mesin yang tidak produktif, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, inilah fungsi daripada analisis ekonomi mikro untuk perusahaan. Ya. Demikian. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum sampai sini, adakah pertanyaan dulu?
Silakan kalau ada hal yang belum dipahami bisa ditanyakan Bapak Ibu. Tidak, Pak. Baik, saya lanjut ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Mungkin saja saya lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, salah satu kegunaan daripada konsep biaya produksi ini adalah untuk menganalisis titik impas atau yang kita sering sebut dengan BEP, break even point, BAKBU gitu ya. Berapakah tingkat penjualan dan berapakah biaya saat perusahaan itu mencapai titik impas. Nah, tentu saja kalau kita ingin menganalisis titik impas ini, selain menggunakan konsep biaya, juga kita mesti menggunakan konsep penerimaan atau revenue atau kasarannya penjualan, gitu ya. Baik, saya masuk ke konsep penerimaan. Penerimaan total atau total revenue itu adalah P kali Q. Harga kali jumlah unit yang dijual. Betul ya? Jadi kalau harganya 1000, ya, yang kita produksi yang akan kita jual itu adalah 1000 unit, maka penerimaannya tentu saja sebesar 1 juta. Tuh. Nah, tadi biaya total sudah saya sampaikan, biaya total itu adalah biaya variabel total ditambah biaya fix, biaya tetap total, ya, dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Oke. Nah, kondisi yang bagaimanakah perusahaan itu berada pada titik impas, pada volume yang berapa perusahaan itu berada pada titik impas, ya, break even point atau BAKBU. Nah, kita tahu bahwa titik impas itu adalah kondisi di mana perusahaan itu tidak untung, tidak rugi. Dengan kata lain, total revenue, ya, total penjualan itu sama dengan total biaya, total cost-nya. Ya. Nah, kita tahu kalau kita turunkan lebih jauh, maka total revenue itu adalah tadi P kali Q. Betul? Sementara total cost tadi kita sebut itu adalah penjumlahan total fixed cost dengan biaya variabel rata-rata dikalikan dengan banyaknya produksi. Oke. Nah, dengan demikian, kalau rumus ini kita ingin persamakan supaya mendapatkan nilai 0 atau BAKBU tadi, maka bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ya. Volume atau tingkat break even point, ya, itu adalah, ini rumus tadi kita pindahkan, total fixed cost dibagi dengan, ya, selisih antara harga dengan biaya variabel per unit. Oke, sedangkan ya, itulah tingkat produksi yang break even point, yang BAKBU. Nah, apa gunanya ini?
informasi ini tentu saja berguna bagi perusahaan. Ya. Antara lain adalah ya untuk mengetahui berapa banyak yang harus kita produksi supaya bisa menutup semua biaya-biaya. Atau dengan kata lain bisa menutup total biaya total. Katakanlah 1000 unit. Oh, kalau kita mau menutup semua biaya, kita harus memproduksi sebanyak 1000 unit. Kalau kita mau untung, maka kita harus memproduksi lebih dari 1000 unit. Oke, inilah gunanya analisis BEP ya. Baik. Nah, kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram dengan contoh kasus misalnya, ya, diketahui harga sebesar 10, kemudian total fixed cost itu sebesar 200, dan biaya variabel rata-rata atau biaya variabel per unit itu sebesar 5, maka volume yang harus dihasilkan oleh perusahaan untuk menutup semua biaya itu adalah 40. Kalau perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan itu harus memproduksi di atas atau lebih dari 40 unit. Ya, bisa ditangkap? Kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, maka kondisi yang menguntungkan itu adalah kondisi setelah titik B ini. Ya. Kondisi di atas titik B, yaitu produksi di atas 40 unit. Kalau perusahaan itu hanya memproduksi di bawah titik B, yaitu tingkat produksi kurang dari 40, maka perusahaan itu akan mengalami loss atau kerugian. Oke, ini yang saya coret-coret ini. Demikian Bapak Ibu, analisis titik impas, break even point. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah ya yang saya sampaikan tadi, saya balik dulu. Oh ya. Di slide yang ke-12 ini menunjukkan berbagai jenis biaya ya, dari sudut pandang ilmu manajemen dan akuntansi. Ya. Nah, tentu saja kita tidak akan membahas lebih jauh tentang berbagai jenis biaya ini karena ranahnya ini ada pada manajemen keuangan dan akuntansi keuangan atau akuntansi biaya yang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pada mata kuliah tersebut. Ya. Oke, ada direct cost, ada indirect cost, ya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ada biaya operasional, ada biaya pemeliharaan, ya, ini ada biaya investasi, ya, dan seterusnya. Ya, ada banyak macam jenis biaya yang tentu saja telaahnya itu ada pada mata kuliah manajemen keuangan dan akuntansi biaya atau akuntansi keuangan yang nanti Bapak Ibu akan tempuh ya, atau mungkin sudah ditempuh ya. Ada sunk cost, ada opportunity cost, dan seterusnya. Ya, ada biaya pemasaran, dan seterusnya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, ya, salah satu yang juga mendapatkan perhatian itu adalah
opportunity cost. Oke. Apa itu opportunity cost? Itu adalah biaya kesempatan, biaya pengorbanan yang hilang, ya, biaya pengorbanan karena kita memilih dari dua atau berbagai alternatif, ya, memilih salah satu alternatif dari berbagai alternatif. Ini opportunity cost. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, opportunity cost ini ada contohnya. Ini malam ini, ya, kita kuliah 1 jam, atau enaknya kita nonton TV, film seri, ya, atau sinetron. Kan ada dua pilihan nih Bapak Ibu, ya. Pada jam 19.30 kita belajar kuliah, kita kuliah tatap maya 1 jam, atau nonton sinetron. Nah, Bapak Ibu memilih kuliah 1 jam daripada nonton sinetron. Artinya Bapak Ibu itu mengorbankan, ya, kesenangan Bapak Ibu untuk nonton sinetron di televisi dan memilih kuliah 1 jam, tatap maya 1 jam ini. Jadi biaya yang Bapak Ibu keluarkan itu adalah biaya kesenangan Bapak Ibu untuk nonton TV tadi itu. Ya kan? Nah, sama halnya, ini konsep opportunity cost juga, ya. Sama halnya Bapak Ibu sekarang ini sedang menempuh kuliah, ya, S1 jurusan manajemen yang membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, dan membutuhkan waktu untuk Bapak Ibu menyelesaikan studi S1 manajemen ini, ya. Andai kata Bapak Ibu tidak memilih studi, tetapi waktu, tenaga, dan uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk biaya studi tadi itu digunakan untuk bisnis, nah kira-kira itulah biaya, itulah opportunity cost. Biaya kesempatan, biaya peluang yang hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, itu juga perlu dihitung, ya. Selama Bapak Ibu ini mengikuti kuliah, berapa biaya yang Bapak Ibu keluarkan? Biaya waktu, biaya tenaga, biaya uang. Katakanlah berapa? Kira-kira berapa kalau kita menilai dengan uang Bapak Ibu? Atau katakanlah kalau Bapak Ibu itu tidak melanjutkan studi tetapi menggunakan biaya waktu, tenaga, dan dana uang tadi itu untuk bisnis. Lalu selama 2-3 tahun Bapak Ibu bisnis, itu menghasilkan 1 miliar misalnya. Ya. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu 3 tahun studinya 3 tahun ditempuh lalu selesai, maka 3 tahun berikutnya Bapak Ibu harus bisa menghasilkan 1 miliar minimal seperti kalau Bapak Ibu memilih untuk bisnis. Karena ada biaya yang hilang ketika Bapak Ibu ada kesempatan yang hilang, ya, yang kita sebut dengan opportunity cost ketika Bapak Ibu memilih untuk melanjutkan kuliah atau melanjutkan studi. Ya, inilah yang disebut dengan opportunity cost. Ya. Baik, saya lanjutkan. Saya kira sudah habis ini Bapak Ibu, ya. Ini sudah slide yang ke-14. Ya, matur nuwun, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Saya persilakan, kita masih punya waktu 5-6 menit. Monggo silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Bapak. Ya, dengan Bapak tadi pas penjelasan di contoh kasus yang 2 tadi kebetulan sinyalnya agak kurang begitu. Saya mau tanya yang biaya marginal itu yang angka ya, Pak Sadan. Pak. Ya, silakan Pak Sadan, ya. Yang untuk biaya marginal yang angka 20, 10 dan 15, 35 dan 55 itu dari mana ya Bapak?
Ya, baik, terima kasih Pak Sadan. Saya masuk ya. Baik, saya tunjukkan lagi nggih. Ya, betul pertanyaan Pak Sadan. Jadi ini perlu dipahami. Saya ke slide yang tadi, nggih. Contoh kasus 2. Mudah-mudahan ada hujan ya. Di Kulon Progo mungkin juga hujan. Di sini di Jogja luar biasa. Insya Allah aman ya. Nah, Pak Sadan bisa mendengar saya? Bisa, Bapak? Ya, baik, Bapak Ibunya. Jadi saya ulangi, ini adalah data sebuah perusahaan. Ya. Ketika perusahaan, jadi saya ulangi dulu. Halo, 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 halo. Ya, oke. Ketika, ya, saya jelaskan dulu. Yang pertama, kolom yang pertama itu adalah menunjukkan kuantitas output atau tingkat produksi. Kolom yang kedua menunjukkan biaya tetap total, total biaya tetap ya. Kemudian kolom yang ketiga itu adalah biaya variabel total. Kolom yang keempat itu adalah biaya total, itu adalah penjumlahan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Kolom yang kelima itu adalah biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap total dibagi dengan jumlah produksi. Kolom yang keenam itu adalah biaya variabel rata-rata, yaitu biaya variabel total dibagi dengan jumlah atau banyaknya produksi. Kemudian kolom yang ketujuh itu adalah biaya total rata-rata, yaitu biaya total dibagi dengan banyaknya jumlah produksi. Kemudian biaya marginal, kolom yang ke-8 itu adalah biaya marginal, itu adalah biaya yang muncul ketika kita atau perusahaan menambah satu unit produksi. Ya. Itulah biaya marginal. Nah, sebagai contoh, yang pertama, kalau perusahaan itu tidak memproduksi, ya produksinya 0, maka biaya tetapnya 60, biaya variabelnya 0 karena belum ada produksi, sehingga biaya totalnya itu adalah 60. Ya, biaya rata-ratanya tidak ada, biaya marginalnya juga belum ada karena belum ada produksi. Oke. Nah, ketika perusahaan itu atau kita memproduksi satu unit, ya ini satu unit, biaya tetapnya itu 60, tetap 60, biaya variabel untuk memproduksi satu unit itu menjadi 20, betul ya, 20, sehingga biaya totalnya adalah 80, yaitu 60 ditambah 20. Biaya tetap rata-rata yaitu 60, biaya dibagi 1 dapat 60. Biaya variabel rata-rata yaitu 20 dibagi 1 dapat 20. Biaya total rata-rata yaitu 80 dibagi 1 dapat 80. Biaya marginalnya adalah sebesar 20 karena ada tambahan biaya sebanyak 20. Yang tadinya ketika tidak memproduksi itu sebesar 60 ya. Ketika produksinya 0 itu biaya totalnya sebesar 60. Ketika menambah satu unit biaya totalnya menjadi 80. Ini artinya biaya marginalnya adalah sebesar 20. Ada tambahan biaya ketika perusahaan itu menambah produksi sebanyak satu unit. Oke. Nah, demikian juga ketika perusahaan itu memproduksi sebanyak 2, total biayanya adalah sebesar 90. Dengan demikian, biaya marginalnya berapa? Dari 80 menjadi 90. Berarti biaya marginalnya adalah sebesar 10. Demikian Pak Sadan. Oh iya Pak, terima kasih Bapak. Iya, ya. Oke. Ya.
Baik, jadi harapan kita ketika kita menambah produksi bisa menekan biaya marginal serendah mungkin. Itulah kondisi yang maksimum, kondisi yang baik bagi perusahaan. Tetapi ketika biaya marginal itu meningkat, maka perlu ada evaluasi bahwa pasti ada inefisiensi, ada penggunaan tenaga kerja, ada penggunaan mesin-mesin yang tidak efisien sehingga biaya marginalnya meningkat. Nah, itu perlu evaluasi. Baik, terima kasih Pak Sodan, pertanyaannya bagus, dia mengingatkan kita semua. Terima kasih Bapak. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu di mana di LMS itu saya tunjukkan dulu LMS-nya, Nah, ini Bapak Ibu mudah-mudahan terlihat. Selain tugas rangkuman, ada tugas berikutnya yaitu studi kasus. Silahkan dikerjakan apa adanya. Ada 2 kasus. Yang pertama, untuk menghasilkan 1 ton gabah, seorang produsen mempekerjakan 10 orang tenaga kerja dengan menyewa 1 hektar tanah sawah. Upah setiap tenaga kerja adalah 20.000 dan sewa tanahnya adalah 5 juta per hektar sekali musim tanam. Pertanyaannya adalah berapakah total biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Sahdan untuk menghasilkan 1 ton gabah. Nah, gitu. Nah, yang kedua, diketahui upah tenaga kerja itu setiap orang yang harus dikeluarkan oleh Pak Tony upah setiap orang itu adalah 15.000 setiap harinya dan biaya tetap per hari itu adalah 30.000. Pertanyaannya adalah tentukanlah besarnya biaya variabel rata-rata dan biaya tetap rata-rata dan seterusnya sampai kepada biaya marginal. Seperti tadi pada tabel yang contoh kasus 2 itu. Nah, Bapak Ibu, cara menjawabnya adalah Bapak Ibu jawabannya boleh ditulis tangan saja dalam bentuk tabel, juga diikuti dengan gambar grafik, lalu difoto, lalu di-upload, diunggah di sini di LMS Kemudian Bapak Ibu memberikan penjelasan unggahan atau jawaban tadi dalam bentuk rekaman suara audio yang Bapak Ibu unggah di sini, bebas durasi waktunya, namun filenya tidak lebih dari 5 MB. Boleh 2 file, boleh 3 file boleh ditambah kalau misalnya dirasakan rekaman itu belum cukup untuk menjelaskan jawaban Bapak Ibu dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk image tadi. Begitu saya kira Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada di grup atau bisa langsung ke saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini cuaca semakin tidak bersahabat nampaknya. Terima kasih selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Bila ada sesuatu boleh ditanyakan kepada saya langsung melalui grup Telegram atau juga langsung melalui WhatsApp. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.